Hai teman-teman, kembali lagi di podcast Suara 8. We can hear your voice. Pada podcast hari ini, kalian akan ditemani oleh aku Balkis Dan aku Kesha. dalam segmen horor podcast Suara 8. Pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang bisa melihat sesuatu nih. Sesuatu? Siapa Ya, tuh? Ya Mas, silakan perkenalan dirinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizi Najwan Ramadan, biasa dipanggil Wawan atau Najwan. Saya masih umur 16 tahun, mau masuk 17. Oke, kelas berapa mas? Saya kelas 10 multimedia di SMK 8 Oke, Negeri Semarang. siap. Tempat tinggalnya sekarang tinggal di mana? Saya di Bukit Terjo, Tandang. Oh, Tandang Ya. yang dekat Kedung Mundu itu ya? Ya. Oke. Ya. Nah, jadi Mas Wawan, katanya kamu ini emang bisa kayak ngelihat sesuatu gitu ya yang nggak kasat mata. Emang itu tuh sejak kapan sih? Kalau untuk melihat yang kayak gituan tuh ya dari kelas 5 SD ya. Waktu itu saya beli Rubik ke suatu toko mainan sama mama saya kan. Nah, waktu itu tuh yang jual tuh kan cewek keluar kan. Nah, terus dia tuh diikutin sama mbah-mbah yang pakai kursi roda. Nah, tuh kayak mbah-mbahnya tuh kayak kena penyakit stroke gitu. Nah, terus masih belum tahu dong kalau ini bukan manusia dong. Nah, waktu itu aku ngomong sama mamaku, "Mah, kasihan ya orangnya pakai kursi roda, kayaknya sakit gitu kan." Oke. Nah, mamaku masih belum ngasih tahu kalau itu bukan manusia kan. Nah, terus habis pulang dari situ, terus pulang ke rumah kan, terus mama cerita kalau yang tadi tuh yang dilihat itu bukan orang. Oh, mama itu juga bisa ngelihat kayak gituan ya? Ya bisa dibilang bisa, tapi nggak sekayak aku gitu, maksudnya bisanya tuh tuh nggak ya sedang masih kurang. Oke. Berarti itu nurun dari mama, Ya. dari keluarga mama. Oke. Nah, setelah itu habis itu baru aku mulai sadar, aku kok bisa lihat kayak gituan, kayak bisa lihat Kaget. makhluk yang nggak kasat mata. Awalnya takut, tapi kok lama-lama dilihat, loh, kayak gini tuh bentukannya, kayak apa ya? Nggak nyangka aja gitu ya? Ya nggak nyangka, nggak apa ya? Ya nggak takut. Soalnya mereka tuh cuman diam ngeliatin. Terus kalau memang misalnya mereka mau ngajak ngobrol, mereka deketin gitu. Oh gitu. Nah, itu cara ngobrolnya tuh kayak gimana gitu? Maksudnya Nggak tahu ya, kalau aku ngobrol biasa lah. Ngobrol biasa kayak kayak ngomong gitu. Ya. kayak kita ini. Oke. Kayak itu ngomongnya dalam hati atau kayak Ngobrol biasa. Kalau aku mendengar ya dia ngomong gitu. Tapi bisa nggak kayak misalkan lewat batin gitu? Ngomongnya kayak telepati lah istilahnya. Nggak pernah nyoba. Nggak pernah ya? Oke. Terus apa yang pertama kali Wawan rasain pas waktu Wawan pertama bisa ngelihat itu? Takut Takut pasti. banget. Soalnya kayak diteror gitu, bangun tidur ngeliat sesuatu, mau ke kamar mandi ngeliatin sesuatu. Tapi lama-lama terbiasa ya. Ya belum juga. Oh gitu. Kayak apa ya? Merasa tertekan nggak sih kayak diganggu terus gitu? Kalau tertekan pastilah, karena dari awalnya nggak bisa nggak bisa ngeliat kayak gituan, tiba-tiba bisa ngeliat yang makhluk kayak gituan, ya pastinya takut lah. Iya juga. Tapi sekarang udah mulai lumayan ya beradaptasi lah sama mereka lah. Tapi mereka kayak pernah membahayakan lawan gitu nggak? Justru rata-rata nolong sih. Nolong. Berarti itu ada yang kayak ada kayak kelompok yang jahat, ada yang baik gitu ya, bisa dikelompok gitu ya. Jin jahat yang pernah kutemuin itu waktu ada deket rumah tuh kesurupan. Oh. Yang ternyata itu di santet. Oh, biasanya kalau emang orang-orang yang kesurupan tuh kemasukan jin jahat gitu. Pasti. Pasti. Soalnya kan itu jinnya disuruh sama yang punya. Hmm. Nah, waktu itu aku dipanggil, disuruh ngeliatin letak di mana jinnya itu masuk dalam tubuhnya kan. Terus aku kasih tahu dan benar. Ya akhirnya bisa dikeluarin. Itu kalau aku mau tanya, itu kan kalau dikeluarin ya, itu kan biasanya dibuang. Itu biasanya dibuang kemana? Kalau menurut kepercayaan orang sana Ya. ya,
biasanya tuh dimasukin ke dalam botol kaca, terus dibungkus kresek hitam, terus dilarutin ke sungai yang mengalir. Pokoknya air yang mengalir Iya. gitu ya. Soalnya kalau dibuang doang atau dibakar gitu masih bisa keluar. Iya, katanya emang nggak boleh dibakar ya. Oke, terus menurut Wawan nih, apa sih pengalaman tentang kaitannya kemampuan kayak gitu tuh yang paling nggak bisa dilupain gitu loh? Seumur hidup Wawan tuh yang paling nggak bisa. Apa ya? Waktu itu aku masih kelas 8 SMP. SMP. Nah waktu itu ada latihan nari kan, itu di bawah ruang seni budaya. Oh, oke. Nah pas itu aku lagi nari kan, latihan nari sama temanku. Tiba-tiba tuh kayak ada yang lewat gitu di atas kepala. Bayangan. Bukan bayangan, kepala. Oh, kepala doang. Ya Nggak kepala. ada badannya gitu. Ada rambutnya. Rambutnya Nah ya. terus aku tanya dong sama temanku. Temanku kan juga ada yang bisa ngeliat tuh satu. Nah tanya, kamu tadi lihat nggak? Terus katanya diam-diam aja gitu kan. Nah tiba-tiba temanku yang satunya tuh teriak, ada hantu di atas kepalamu. Lah kok bisa lihat gitu kan, kaget dong. Terus tak liatin bener. Berarti kalau yang tak lihat itu ya yang tadi dia awal dibilangin kuyang. Yang. Oh ya. Oke. Soalnya dari bentuk mukanya, bentuk rambutnya, bentuk badan jeruannya. Itu juga ada jeroannya. Berarti kuyang tuh nggak punya tubuh gitu ya, cuma Iya. ada kepala sama Jadi kayak jeroan. organ-organ gitu sistemnya ya. kuyang tuh ngincar orang yang lagi hamil. Iya, itu Sama kan anak bayi itu anak ya? bayinya itu. Waktu itu kan di sekolahku emang guru bahasa Jawa lagi hamil. Kaget merinding. Makanya jadi ya waktu itu pas dia ngeliatin aku langsung tak bilangin toh, Iya. kamu kalau masih di sini ya nggak selamat gitu. Soalnya kan aku juga di sana tuh dikenal kayak gitu juga. Nah akhirnya pergi. Terus temanku yang tadi ngeliat yang teriak itu nangis. Karena baru ngeliat Iya. itu. Nah, Kaget lah ya pasti. aku bilang kayak gitu nggak usah takut, karena mereka tuh cuma nampakkan diri tapi nggak nyerang kita gitu. Apa sih tanda-tanda mereka kalau mereka tuh muncul? Mungkin apa namanya bisa jadi tanda-tandanya mereka ada di sekitar kita bisa dirasain sama orang biasa gitu. Kalau tanda-tanda setiap apa ya manggilnya ya? Setan lah ya. Iya, Hantu ya, oke. setan. Nah setiap setan tuh mungkin ngasih tanda-tandanya tuh beda-beda, tapi tanda yang paling utama yang bisa kita rasain bagi orang awam Oke. tuh merinding. Karena kalau merinding di tempat yang sunyi atau apa, pasti mereka ada di belakang kita atau di samping kita. Tapi kalian nggak tahu gitu. Nggak sadar. Nah, Gitu. tuh terus ada juga yang biasanya nimbulin suara. Kayak apa tuh Kayak suaranya? suara apa ya? Suara ketawa, suara nangis. Oke. Kayak di teror. Iya. Terus ada juga yang kayak suara hentakan kaki tuh. Dek, Itu tuh kak misalnya nimbulin suara tuh berarti kayak misal kayak gimana ya, dia tuh harus punya kekuatan lebih atau Energi lah ya. energi kayak gitu sih. ya enggak sih, emang nek setauku nih Iya. semua setan tuh emang kayak gitu. Oh. Emang bisa nyentuh Iya. benda kayak gini. Tapi akan biasanya sering lihat-lihat kayak penelusuran itu gitu ya, kayak jurnalis atau apa. Itu tuh katanya kalau yang bisa gerakin benda atau apa tuh kayak harus punya energi yang lebih gitu loh. Ya energi yang besar gitu. Nggak tahu, aku malah kan aku masih baru. Awam kayak baru gitu ya. Ya, oke. Kalau apa namanya yang Wawan sendiri alami nih, tanda-tanda apa yang Wawan tuh belum lihat itu keberadaannya, tapi Wawan tahu kalau ada sesuatu di situ. Itu apa yang Wawan rasain? Kalau aku, Iya. kalau aku tuh biasanya karena aku udah bisa lihat mereka, Oke. jadi biasanya tuh apa? Kalau aku tuh bau. Oh, bau. Ya, Bau anyir gitu. ya kadang mereka kayak nimbulin bau anyir, bau kembang, bau ya macam-macam lah. Macam-macam. Itu kan ada bau-bau gitu ya. Misalnya bau itu tuh ada kayak apa ya, ciri-ciri sendiri nggak sih, misalnya ya bau anyir itu apa gitu. Oh ada. Ada. Nah aku loh,
Ada. Soalnya kalau bau anjir tuh biasanya kuntilanak atau sejenis yang kayak gitu. Oh ya. Yang cewek-cewek kayak gitu. Nah, Gak usah frontal. terus Terus kalau bau kembang itu biasanya dari sosok wali atau Kayak raja-raja kayak tertinggi gitu. ya kayak gitu, wali. bangsawan gitu ya. Ya, wali atau sinden-sinden kayak nyai-nyai. gitu. Terus ada lagi satu yang baunya tuh rada aneh, bau kentang Apa rebus. singkong kayak gitu. Ya, Nah, kalau itu. kentang rebus tuh biasanya ada Anu. genderuwo. Yes. Oh, itu genderuwo. Ya, Oh ya, aku mau tanya nih, kan dulu aku pernah dengar cerita ya. Kalau mau manggil genderuwo tuh harus kayak bakar burung apa itu sama kayak telanjang di sungai, bener nggak sih? oh, kalau itu belum tahu, nggak tahu aku. Soalnya ya nggak pernah manggil mereka gitu. Iya, jangan coba-coba. Ya kan aku punya teman di rumah. Oh, Malah temennya itu gitu. ya jadi dulu aku tuh kalau misalnya lagi gabut atau lagi bosan, ya kadang aku nyari mereka, terus aku Serem gambar. juga ya, mainnya sama kayak gitu. gambar. Ya tak gambar. Wow. Gak bawa gambarnya ya? Ada tak foto tadi satu. Oke. Namanya tak sebutin namanya enggak apa-apa. Ya? Gak apa-apa sih. Namanya Sarah. Oh, dia gak datang ke sini kan? Ada sih. Biasanya tuh kayak kita kan kayak mereka kan diceritakan. Iya. Itu tuh dia tuh kayak datang apa enggak? Datang pasti. Pasti datang. Ya, datang. Oh, temanmu ini kayak gimana? Dan Ada kalau di sini kalian kan? mau tahu, Ya, sini rame. rame apa? Iya, ini rame kan? Ya rame. Iya, rame. Oke. Oke, lanjut. Lanjut. Ya, menurut Wawan, menurut kamu ini kemampuan yang kamu punya ini bagimu itu kekurangan atau kelebihan? Dua-duanya. Dua-duanya ya, kok bisa? Dari kekurangan dulu ya. Kekurangan, aku jadi suka tahu seluk-beluk orang yang misalnya privasi buat orang itu. Berarti kayak bisa kayak nerawang gitu ya, Mas, Bukan, kayak ya, masa lalu. bukan rawang lah, baca. Ya Baca tahu pikiran. gitu, tahu. Cuman dengan ngelihat orang itu. Oh. Terus kekurangan satunya lagi, ya kadang suka apa ya, bikin satu masalah gara-gara aku ngomongin privasinya orang itu. Oh, oke. Jadi emang kadang kalau emang privasi Iya, soalnya kan kalau kayak gitu ngomong sendiri tiba-tiba. Iya, nggak bisa terlintas dikontrol. gitu aja. Kalau kelebihan, kekurangan Dan bisa nolong orang. sama orang. Kayak apa tuh? Contohnya ada orang kesurupan, Oh, bisa ya? alhamdulillah. Buat ngeluarin itu ya. Iya bisa. Itu ngeluarinnya gimana? Mau kasih tahu kayak? Ya pakai ya Doa-doa gitu. Tadi Wawan bilang kan keturunan dari mama nih. Nah, mama ini dapat kemampuan itu dari mana? Asal usulnya atau? Kalau aku kurang tahu, soalnya kan kata mama tuh cuman bisa ngerasain kayak gituan. Nah, tapi nggak peka. Oke, berarti nggak kayak Wawan gitu ya tadi ya? Itu mama dari mana sih? Mama orang Madura, Madura. Oke. kalau papa orang Kalimantan. Lah itu papamu juga bisa ke lihat-lihat itu? Enggak, Enggak ya. Berarti cuma kamu sama mamamu doang. cuman aku sih kalau harus kalau spesifikasi lengkapnya cuman aku. Kalau mama kan cuman ngerasain doang, kayak tahu gitu ada apa, tapi nggak bisa lihat. Berarti peka tapi nggak terlalu peka gitu ya. Ya betul. Terus aku mau tanya nih, Wawan tuh bisa gimana ya? Bisa astral projection nggak sih? Kalau astral projection enggak. Nggak. Soalnya aku tuh nggak bisa cuman bisa ngelihat sesuatu tapi nggak misah dari jiwa gitu, paham nggak? Paham nggak maksudnya? Enggak. Jadi Jelasin lebih rinci. gini, misalnya kalian nyuruh aku nanya apa aja yang ada di rumah kalian tinggal nyebutin alamat rumah. Oh gitu. Nah, aku bisa tahu. Keren sih. Insya Allah. Iya. Itu bukan astral projection ya, beda ya? Beda. Kalau astral projection kan kita tiduran, Terus jiwa kita keluar. Berarti tapi kita bisa, misalnya kan jiwa kita keluar, tapi tuh kita tuh bisa ngelihat kita yang tiduran nggak sih? Bisa. Bisa. Ya, soalnya kalau kayak gitu kan maksudnya kita keluar dari tubuh terus kita jalan-jalan gitu. Paham nggak?
Ya Oh, mudah-mudahan paham. ya kayak jiwa kepisah sama raganya gitu kan. Tapi bentuknya masih utuh kayak raga gitu. Oke. Oh ya, tadi kan Mas Wawan juga punya itu ya temen ya namanya Sarah nih. Boleh gak sih dia dia diceritain di sini? Izin saya. Ya. Boleh. Dia tuh maaf ya, dia tuh kok meninggal tuh gara-gara apa ya? Kalau aku pas lagi cerita sama Sarah, dia bilang kalau Sarah itu meninggal bunuh diri karena dulu cowoknya kurang kasih sayang sama dia. Oh, berarti Umur dia berapa sih? Masih umur ya sekitar 18-19. berarti masih muda ya? Ya dia itu hidup di tahun berapa gitu? Pas meninggalnya tahun berapa? Ya. Kalau itu pas itu aku nanya sekitar tahun 18 berapa ya? Pokoknya Juga udah lama ya? Iya. Jadi mukanya tuh blasteran sama orang-orang Belanda gitu. Oh, berarti dia tuh blasteran. Rambutnya Bukan. itu gak pirang gak? Belum. Enggak sih, hitam. Tapi putih, cantik. Ada di sini nggak Sarah? Ada. Ada. Dia di mana? Oke. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Mas Wawan. Apa kesanmu setelah diundang di podcast Suara 8? Ya senang karena aku bisa bagi-bagi cerita Oh, iya. pengalamanku saat jadi kayak gini gitu. Oh iya. Oke. Terus Udah. Oke, gitu aja percakapan kita sama Wawan. Kita udah ngobrol banyak banget sama Wawan. Si Wawan udah bagi-bagi pengalamannya dia yang wow, cukup merinding ya guys. iya bisa dibilang sih. Oke, gitu aja dari kami. Maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga apa yang Wawan dan kita sampaikan ini bisa menghibur kalian semua. Terima kasih kepada Wawan sudah berkenan hadir di podcast Suara 8. Semoga sukses selalu ya. Amin ya, makasih. Tetap pantengin terus podcast Suara 8 karena kita akan membuat konten-konten yang menarik setiap minggunya. Dan tetap semangat, jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Salam idola. Inovatif, disiplin, kolaboratif. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah.